Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya ibu rumah tangga dengan mempunyai satu orang anak yang berusia 4 tahun 2 bulan. Saya sekarang aktivitasnya sebagai mom entrepreneurship atau ibu yang sambil berwirausaha, yakni di bidang industri kreatif. Di sini saya mempunyai brand yang bernama Zavina Card, yang dia mempunyai produk unggulannya yakni teman ngobrol dengan 4 series. Ada series pasangan halal, series keluarga, series teman dan sahabat, serta series pranikah spesial wanita. Saya juga fokus menjadi founder komunitas Ibu Ceria, di mana sebuah komunitas yang menjadi support buat ibu-ibu muda untuk belajar ilmu parenting, rumah tangga, serta kajian-kajian yang lainnya, dan saling menguatkan sesama ibu tentunya, agar menjadi ibu-ibu yang ceria dan bahagia. Sebelum kami mendirikan usaha Zavina Cards ini, kami sudah pernah menekuni berbagai macam usaha lainnya. Misalnya sewaktu saya kuliah, saya bekerja sama dengan teman-teman saya membuka usaha kuliner, yakni pisang keju pelangi. Namun itu tidak bertahan lama, hanya bertahan beberapa bulan, dan itu kami tutup ketika saya dan teman saya itu pergi KKN, kuliah kerja nyata ya. Jadi waktu itu pisang keju kami itu tidak ada yang ngurus. Akhirnya ketika kami pulang dari KKN, semua aset pisang keju pelangi itu dijual dan hasilnya kami bagi bersama teman-teman. Karena kami memiliki fokus yang berbeda setelah KKN itu. Kemudian setelah itu ketika saya menikah, kemudian waktu sudah menjadi seorang istri, saya bersama suami saya mencoba lagi untuk mendirikan usaha. Nah, kemudian usaha yang pernah kami lakukan adalah di bidang herbal, yakni Remo atau Relax Message Oil. Dan itu sempat terjual 200 pieces gitu, 200 botol. Tapi itu juga tidak bertahan lama. Itu karena kendala di bidang perizinan. Kemudian itu kami stop dan kami berpindah menjadi penjual popok cuci ulang. Jadi popok cuci ulang bayi yang bisa dicuci kembali. Nah, itu pada saat saya punya anak, baru melahirkan, dan kami itu berpikir bahwa saat itu kok boros banget ya popok anak gitu ya. Akhirnya kami pengen apa ya supaya popok ini bisa dicuci ulang, kemudian bisa ramah lingkungan. Akhirnya kami menemukan distributor dari Batam, dari kota Batam, yang menjual produk dari Cina gitu ya, popok Klodi atau bahasanya itu Klodi gitu. Dan kami mencoba jadi reseller di sana. Nah, itu sempat lama ya, hampir 1 tahun, dan itu cukup membuahkan hasilnya karena bisa menutupi kekurangan-kekurangan kami gitu dalam hal finansial waktu itu. Tapi yang menjadi problem di situ adalah terbentur dengan idealisme saya gitu waktu itu. Akhirnya usaha itu kami tutup juga gitu. Akhirnya setelah usaha itu saya mencoba lagi usaha baru, yakni usaha Zavina Hijab waktu itu. Jadi saya ngambil kain dari Jawa, kemudian saya proses di penjahit sini, yang kebetulan saya punya teman seorang penjahit. Nah, beliau yang menjahitkan jilbab-jilbab sesuai permintaan saya. Nah, cuman itu problemnya di situ, ternyata biaya operasionalnya lebih mahal gitu ya, sehingga saya harus menaruh harga yang lebih
mahal ke konsumen daripada harga yang seharusnya di pasaran gitu. Akhirnya Zafina Hijab juga kami tutup. Kemudian saya fokus mendidik anak sampai anak saya namanya Maryam Izzatunisa, sampai anak saya berusia 3 tahun. Itu saya merasa kayaknya ada yang kurang gitu di dalam diri saya, aktualisasi diri saya, karena saya ini backgroundnya itu psikologi gitu ya. Jadi sebelum saya menikah juga saya kerjanya di biro psikologi, kemudian di lab psikologi, dan terakhir saya kerja di lembaga pemerintah yakni konselor keluarga. Nah, saya sebagai konselor keluarga di sana, dan di sana saya sering sekali menemui kasus-kasus yang ibaratnya kasus rumah tangga yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Maksudnya saya kira ini hanya ada di sinetron gitu ya, kasus-kasus yang saya temui. Ternyata ada di dunia nyata gitu ya, dan saya sendiri menghadapi kasus-kasus itu. Kemudian dari kasus-kasus itu akhirnya ada benang merah yang bisa saya ambil, yakni ternyata di balik kasus-kasus itu ada yang sebenarnya ini sudah menjadi problem dari tahun ke tahun atau bahkan dari dahulu ya, dari zaman dulu, yakni problem komunikasi. Nah, ternyata akar dari konflik yang banyak itu adalah kurangnya komunikasi atau tidak sehatnya komunikasi antara pasangan suami istri atau antara ayah dan anak dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi bibit problem yang nantinya bisa membesar. Akhirnya dari hal itu saya berpikir bahwa kenapa saya tidak mencoba untuk membuat sesuatu hal yang berbeda tapi bermanfaat untuk banyak orang gitu. Terutama bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang susah untuk membangun komunikasi, baik terhadap pasangannya, terhadap pertemanannya, atau terhadap bahkan keluarganya. Sehingga tercetuslah produk Javinakat ini dengan berbagai series. Setelah saya bekerja di konselor keluarga di salah satu lembaga pemerintah, kemudian saya resign dan fokus mendidik anak, kemudian vakum beberapa tahun dari dunia bisnis. Di sana banyak sekali yang menjadi perenungan dalam diri saya. Misalkan dari kasus-kasus yang pernah saya tangani waktu bekerja di konselor keluarga, ternyata garis merah dari beberapa kasus yang saya hadapi itu ternyata di bagian komunikasi yang tidak sehat atau terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi, misalkan antara pasangan suami dan istri. Berapa banyak sih teman-teman juga mungkin pernah merasakan gitu ya, ketika teman-teman berbicara secara langsung dengan pasangan akan lebih dipahami ketimbang teman-teman berbicara secara kode terhadap pasangan dan teman-teman pengen dimengerti tapi ternyata pasangan tidak mengerti. Akhirnya teman-teman baper, kemudian akhirnya terjadi konflik hanya gara-gara ketidakpahaman tadi. Nah, ternyata membangun komunikasi antara suami dan istri itu sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga. Membangun komunikasi yang efektif itu tentunya nggak sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi sepanjang rentan rumah tangga kita, sepanjang perjalanan rumah tangga kita. Dari hal itulah kami di sini membuat sebuah produk series pasangan halal di mana
dengan harapan bahwa sebuah kartu permainan ini bisa menjadi media atau fasilitas untuk suami istri bisa membangun komunikasi yang menyenangkan, tidak kaku ataupun berakhir dengan kode-kodean. Tapi dengan adanya kartu ini, diharapkan pasangan suami istri bisa saling canda bersama, bisa ketawa bersama. Karena di sini tidak hanya dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, tapi di sini juga ada hal-hal yang konyol yang bisa membuat pasangan suami istri ketawa-ketawa gitu ya. Karena beberapa orang telah mencoba kartu ini dan bahkan ada pasangan yang tidak muda lagi, mereka berusia sekitar 50-an yang suami itu, dan background dari suami ini adalah akademisi gitu ya. Kita ketahui bahwa orang yang akademisi kadang mereka lebih kepada logika gitu. Jadi ketika disuguhkan sang istri kartu ini, awalnya menolak gitu ya, menolak karena buat apa gitu. Ini hanya sebuah permainan katanya waktu itu. Tapi ketika istri itu membujuk, akhirnya mereka bermain dan ternyata si istri itu bilang gini, setelah kami bermain ini, suami beliau itu akhirnya jadi lebih suka bercanda gitu ya. Jadi ketawa-ketawa, kemudian yang jadi suasana kaku menjadi cair gitu ya. Jadi penting sekali menurut saya antara suami istri itu membangun komunikasi. Nah, salah satu bisa menjadi solusi adalah kartu series pasangan halal ini bisa menjadi media untuk membangun komunikasi yang lebih sehat lagi bersama pasangan. Selain series pasangan halal, kami juga mempunyai series yang lainnya. Salah satunya adalah series keluarga. Nah, kenapa kami memilih series keluarga? Karena berlatar belakang dari kekhawatiran kami gitu ya, dan juga kadang pernah nggak teman-teman memperhatikan kadang ketika kita ngumpul bersama keluarga bukannya ngobrol ringan, kadang kita teralihkan dengan gadget masing-masing. Jasad kita nggak ngumpul, fisik kita ngumpul, tapi ternyata pikiran kita entah melayang kemana. Ada yang mungkin ke sosmed mana gitu ya. Nah, salah satunya kami memfasilitasi dengan teman ngobrol series keluarga ini. Jadi ketika ngobrol, ketika ngumpul, misalkan ini kan mau Idul Fitri, mau Ramadan, biasanya momen-momen ini kadang banyak sekali kita ngumpul bersama keluarga. Nah, pada saat ini teman-teman bisa menggunakan series series keluarga ini sebagai media untuk teman-teman membangun quality time, teman-teman membangun kedekatan lagi dengan keluarga, bersama keluarga dengan cara bermain kartu ini. Jadi di kartu ini teman-teman akan tahu seberapa penting keluarga itu menurut teman-teman nantinya gitu ya. Jadi pas nanti ngumpul, misalkan tadi teman-teman nggak kenal sama sepupu jauh, nggak terlalu akrab sama sepupu jauh, atau sama keluarga yang jaraknya agak jauh, ketika teman-teman bermain ini akhirnya teman-teman bisa saling dekat kembali gitu ya. Akhirnya teman-teman bisa saling bercanda kembali dengan bermain ini. Dan di sini juga ada, tidak hanya terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang keluarga, di sini juga teman-teman bisa bertanya secara acak gitu ya. Ketika teman-teman mendapatkan kartu emas, jadi sini ada tersedia juga kartu emasnya sama kartu ajaibnya. Jadi ini seru banget. Yang pasti teman-teman bikin kumpul keluarga lebih bermakna dan seru serta asyik gitu ya. Nah, selain keluarga ini ada juga series teman dan sahabat. Nah, ini biasanya series yang kedua bestseller ya. Kenapa? Karena ini banyak sekali dimainkan oleh anak-anak yang suka nongkrong, biasanya di kafe-kafe atau yang suka ngumpul bareng teman gitu. Akhirnya mereka yang ngumpul bareng teman kemudian gak punya bahasan. Nah, ini bisa jadi media buat teman-teman saling lebih akrab lagi terkait pertemanan. Kemudian teman-teman bisa membangun
kedekatan gitu ya, tentang pertemanan kalian, dan tentunya bisa seru-seruan bareng teman-teman. Series yang keempat adalah series teman ngobrol pranikah spesial wanita. Jadi ini series terbaru dari Zafina Card, produk terbaru kami. Jadi produk ini beda dari series-series sebelumnya karena di sini kami desain jadi perpaduan antara permainan dan teknologi. Kenapa kami bilang teknologi? Karena di sini banyak sekali kode QR yang bisa teman-teman scan gitu ya. Yang bisa teman-teman scan juga di sini, nanti teman-teman bisa juga ngecek kesiapan menikah teman-teman berapa skornya gitu. Dan ini khususan dimainkan oleh satu orang saja. Jadi teman-teman bermain dengan diri sendiri. Di sini teman-teman akan mengulik lebih dalam lagi, mengenal lebih dalam lagi dengan diri teman-teman masing-masing. Apakah benar-benar teman-teman sudah siap menikah? Apakah benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang? Apa-apa yang yang belum dipersiapkan, dan itu bisa dipersiapkan sebelum ke jenjang pernikahan. Dan ini khusus untuk wanita. Sebenarnya ada lagi series khusus untuk laki-laki, cuman belum ya, itu insya Allah coming soon. Mohon doanya. Series Zafina Card tadi ada series pasangan halal, series teman dan sahabat, series keluarga, serta series pranikah spesial wanita. Bagi teman-teman yang ingin gabung jadi tim kami, alhamdulillah sekarang kami sudah punya 5 reseller. Jadi kalau teman-teman yang ingin gabung, kami sangat membuka lebar-lebar peluang buat teman-teman yang ingin gabung bersama kami. Kita tumbuh bersama, berkembang bersama di sini. Dan tentunya saya di sini visi kami selain ingin kartu ini sebagai wasilah kemanfaatan buat banyak orang, saya juga ingin kartu ini bisa membuka rezeki lebih banyak orang lagi gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin bergabung menjadi reseller kami, nanti bisa hubungi kami di nomor 0853 48 14 2231, atau bisa juga teman-teman ke IG-nya Zafina Card. Zafina Card juga membuka layanan curhat gratis, tapi khusus untuk perempuan. Karena saya berpikir bahwa keluarga itu ketika kita bisa membentuk keluarga yang baik gitu ya, membentuk rumah tangga yang baik, sama dengan kita membentuk peradaban terkecil yang baik gitu ya. Karena peradaban terkecil dalam lingkup paling kecil itu kan adalah keluarga, dimana terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Bayangkan ketika kita bisa membuat satu keluarga aja, misalkan satu keluarga itu menjadi keluarga yang baik gitu ya, yang ibaratnya harmonis gitu. Anaknya akan tumbuh menjadi anak yang baik, figur yang baik, karena dia melihat figur orang tuanya dari keluarga yang harmonis gitu. Kemudian anaknya ini akan menikah. Anaknya ini membawa value atau nilai dari keluarga yang harmonis, menikah dengan seseorang, kemudian dia menciptakan keluarga harmonis juga, punya anak, menurunkan value yang bagus terhadap anaknya tadi, dan terus temurun menjadi berbagai runtutan kebaikan yang turun menurun. Nah, itu yang ingin saya harapkan gitu. Selain dari bisnis ini gitu, dari produk ini, dimana di situ ada
kebaikan yang terus mengalir gitu. Ibaratnya kayak kalau orang MLM itu ya, jadi kita tuh MLM-nya kebaikan gitu. Jadi dari keluarga dulu, dari keluarga kita dulu, kemudian nanti anak kita nanti punya anak lagi, cucu kita, nanti cucu kita punya anak lagi. Walaupun kita meninggal, tapi kebaikan kita akan terus mengalir. Itu yang sangat saya harapkan. Dan yang saya yakini sampai sekarang, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah kebaikan yang akan bermuara kepada kita sendiri. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, maka itu akan kembali kepada kita sendiri.